Bunda, sekarang di samping saya sudah hadir dokter yang cantik sekali, Dokter Utami Rusli, spesialis anak. Ini udah pada tahu ya, nggak perlu dikenalin lagi. Selamat pagi dok. Selamat pagi Nona Manis. Waduh, senang sekali akhirnya bisa ketemu ya. Secara jadwalnya susah sekali loh Bunda. Nah kali ini kita akan ngobrolin masalah tentang pijat bayi ya dok ya. Yang seperti kita tahu mungkin bunda-bunda di rumah juga udah pernah nyobain yang namanya pijat bayi. Basicnya tuh kayak pijat dari dada ke perut bentuk A, I gitu ya, I, kemudian L, kemudian U, I love you. Itu kan sangat basic ya dok. Tapi sebenarnya yang pengen aku tahu ini kenapa sih dokter Utami ini pengen terlibat dengan pijat bayi. Sementara sepertinya dokter ini kan concern banget masalah ASI eksklusif. Emang ada hubungannya ya dok? Saya rasa erat sekali loh hubungan antara pijat bayi ini dengan keberhasilan ASI eksklusif. Bahkan keuntungan pijat bayi ini sebenarnya melipat gandakan keuntungan rekomendasi standar emas makanan bayi ini. Dan buat saya ternyata ini pijat bayi ini adalah senjata buat ayah untuk menjadi ayah ASI. Oke, sebentar saya potong dulu ya dok ya. Hubungannya breastfeeding father, apa hubungannya dengan pijat bayi dok? Karena biasanya melakukan pijat bayi itu kan bunda-bunda di rumah ya. Atau enggak kita datang ke tempat fisioterapi, membawa bayinya untuk dipijat. Terus jadi sebenarnya yang baik itu adalah justru ayahnya yang memijat bayinya. Ya mungkin saya ingin luruskan dulu, yang saya pelajari di Miami University adalah pijat bayi sehat. Oke. Jadi bukan pijat bayi sakit atau bukan pijat bayi anak sakit. Jadi yang sehat. Dan yang saya pelajari juga di sana, karena saya belajar di Touch Research Institute. Jadi pijat bayi ini hubungannya sama sensasi raba. Sehingga tidak ada tulang belulang, tidak ada dengan otot. Lain dengan fisioterapi untuk anak-anak sakit. Nah ternyata kalau ibu menyusui dengan benar, itu sudah memijat bayinya karena skin to skin kontak kan. Karena kontak ibu nggak bisa jauh memijat bayi, menyusui bayi nggak bisa plok sebelah sana gitu ya karena lebar-lebar ya harus didekap. Skin to skin. Ya, skin to skin. Dan ini saya selalu mengatakan pada ibu-ibu yang menyusui, jangan hanya ada bagian satu pekerjaan mijat bayi itu. Maaf, menyusui itu. Ya. Jadi tangan yang tidak lepas ini nih mengelus, ini skin to skin kontak. Isik-isik ibaratnya gitu ya dok ya. Jadi justru pijat bayi ini pada ayah, empowering father, ayah untuk menjadi breastfeeding father. Karena persis sama seperti menyusui, skin to skin kontak, eye to eye kontak, dan kemudian dirangsang dengan telinga. Itu ibu juga menyusui harusnya sebaiknya demikian. Dan kemudian dok, apa sih pengaruhnya dengan kenapa kita kalau ngelihat bayi kita atau anak kita dipijit oleh ayahnya bisa merangsang produksi ASI? Nah ini secara ilmiahnya gitu loh dok. Kenapa kok kalau dipikirin pakai logika kan kok mungkin sih ngelihat ayahnya dimijat bayinya tapi ibunya malah bisa produksi ASI-nya lancar. Salah satu hormon yang mengalirkan ASI, bukan produksi ASI, adalah hormon oksitosin. Oksitosin, oke. Kadang-kadang dinamakan hormon kasih sayang. Hormon kasih sayang. Karena di sini hormon ini sangat terpengaruh oleh pikiran negatif dan positif ibunya. Ibunya bilang, aduh ASI saya nggak cukup benar. Ibunya kesakitan, ibunya sedih, ibunya malu. Ibunya merasa ayahnya kurang perhatian, drop oksitosin. Nah kalau seorang ibu lihat ayahnya begitu mesra, karena saya usulkan waktu memijat bayi itu jangan bernyanyi. Jangan bernyanyi. Kan harusnya merangsangin gitu bernyanyi kan. Saya sangat mengusulkan seperti IMD, bacakan beberapa ayat-ayat pendek kitab suci masing-masing. Sehingga dari IMD mula sampai waktu setiap dipijat ibunya, bapaknya, disusuin ibunya, tuh anak dijejelin sama nama-nama Tuhan, sama melodi-melodi surga. Sehingga itu momen yang tepat sekali ya dok ya. Pastinya secara tidak langsung akan memicu produksi yang oksitosin. Kemudian pastinya produksi ASI semakin melimpah ya dok ya. Nah dok, berarti pijat bayi ini merupakan salah satu faktor pendukung atas keberhasilan tadi dok standar emas makanan bayi yang 4 poin tadi ya dok ya. Nah ini efeknya dari 4 poin ini apabila tercapai apa sih yang akan didapat oleh anak tersebut selain bisa menghalau penyakit-penyakit yang tadi udah dokter sebutkan? Bisa lebih pandai. Bisa lebih pandai. Dan yang terakhir penelitian tahun 2009 kemarin, tepatnya Oktober 2009 di Journal of Pediatrics, itu 2.900 ibu hamil, begitu lahir bayinya diikutin
sampai usia 14 tahun. Penelitian ini betul-betul cohort follow up study 14 tahun. 14 tahun diikuti. Ya, mereka menemukan bahwa anak-anak yang berhasil makin lama dikasih ASI, berarti standar emas makanan bayi tadi, makin jarang menderita 9 gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental Ya. ya, jadi bukan hanya penyakit-penyakit Bukan hanya kanker, penyakit. batuk, pilek Bukan. segala macam, bukan. Mental health sekarang yang Mental tidak bisa health. dicuri sekarang ya. Jadi menarik diri, gelisah, depresif, psikosomatik, gangguan cara berpikir, Iya. gangguan perhatian, autisme. Autisme ternyata dapat dihindarkan. Gangguan bersosialisasi, kenakalan remaja dan sifat agresif. Ini semua diselamatkan sama tadi standar emas makanan bayi. Bukan main ya dok Ya. ya. Berarti kadang-kadang kalau kita menemukan masalah dengan anak kita mungkin ya kita harus flashback ya dok ya. Berhasil nggak tuh ya kemarin ASI eksklusif sampai 2 tahun, mungkin ada pengaruhnya dari situ ya dok. ASI eksklusif 6 bulan sayang, tapi iya. ASI sampai 2 tahun. Sampai ya. 2 tahun ya. Saya rasa banyak deh. Kalau kita lihat keluar sekarang, mungkin memang banyak yang tidak disusui waktu kecilnya. nih, Iya, anak-anak iya. sekarang. Karena sekarang ada dokter Tami aja ya dok. Bukan. Oke, Bunda sekarang kita udah tahu kurang lebih jadi apa fungsi pijat bayi itu adalah yang tadi dokter Tami bilang seru sekali perbincangannya karena selama ini kita cuma tahu pijat bayi adalah untuk menyehatkan anak, that's it. Ternyata hubungannya lebih jauh daripada itu. Bisa membuat anak kita sehat, bonding lebih kuat, kemudian produksi ASI melimpah, ya dok ya? Yang satu yang lebih sehat itu kan penelitian 5 penelitian ilmiah dan terakhir tahun 2003 menunjukkan anak-anak yang dapat mencapai standar emas makanan bayi ini 6 sampai 8 kali lebih jarang kanker anak loh. Kurang Kanker dahsyat apalagi penyakit. Wow. 3 itu kanker anak yang dapat penelitian ya. 3 kanker anak yang dapat diselamatkan, limfositik leukemia, neuroblastoma dan limfoma maligna. Salah satu peneliti adalah United Kingdom Childhood Cancer Investigation 2001 dan 2003. Itu pasti diikutin tuh ya dok sampai Iya, pasti. berbelas-belas tahun mungkin ya dok ya, lebih dari 10 mereka kan tahun. gitu. Jadi sehatnya tuh sehat bukan sehat hanya mindset atau batuk pilek tapi Iya, kanker. iya, kanker itu sudah bisa dihalau dengan ASI. Oke, terima kasih sekali dokter atas perbincangannya. Aduh, Mudah-mudahan terima kasih sekali, ini saya pasti juga. bermanfaat sekali untuk Bunda di rumah. Nah, masih banyak tips-tips lain yang bermanfaat untuk Bunda. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di Diary Bunda.